Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal matematika. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mengakses video-video yang kita buat untuk member yang sudah bergabung di channel ini. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi untuk mempermudah kamu untuk mencari video yang kamu perlukan. Kita bahas soal di video kali ini. Diketahui gambar lingkaran berikut, jika panjang busur BC 12 cm, panjang busur AD adalah titik-titik. Panjang busur BC berarti yang ini, yang diberi warna biru, panjangnya 12 cm. Yang ditanya adalah nilai dari panjang busur AD. Rumus dari panjang busur adalah sudut dibagi 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran atau 2πr. Sehingga kalau kita membandingkan dua buah panjang busur, kita akan mendapatkan bahwa setiap panjang busurnya akan kita bagikan antara sudut dibagi 360 dan 2πr, di mana pada lingkaran tersebut nilai jari-jarinya konstan, sehingga kita bisa simpulkan bahwa panjang busur yang pertama, apabila kita bandingkan dengan panjang busur yang kedua, itu akan sama dengan perbandingan sudut yang pertama dibandingkan dengan sudut yang kedua. Dengan analogi bahwa kalau sudutnya ini semakin besar, maka panjang BC juga akan semakin besar. Kalau sudutnya kita buat lebih kecil, maka panjang busurnya juga semakin kecil. Jadi logika berpikirnya seperti itu. Sehingga untuk panjang busur yang pertama, panjang busur BC adalah 12, itu terjadi ketika sudutnya sebesar 48 derajat. Dan yang ditanyakan di soal ini adalah panjang busur AD, di mana besar sudutnya adalah 72 derajat. Maka untuk mencari nilai dari AD, kita bisa lakukan perkalian silang. Jadi nilai AD sama dengan 12 kita kalikan 72, lalu kita bagikan dengan 48. 12 dikali 72 kemudian dibagi 48, kita peroleh nilainya adalah 18 cm. Maka kita pilih jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Jika luas juring AOB 105 cm², luas juring COD adalah titik-titik. Luas juring AOB yang dimaksud adalah yang diarsir seperti ini, sebesar 105. Kemudian yang ditanyakan adalah luas juring dari COD, yang luasnya ini, luasnya kita anggap L. Luas juring dapat kita rumuskan sebagai sudut dibagi 360 dikalikan dengan luas lingkaran adalah πr kuadrat. Kasusnya sama dengan pembahasan soal sebelumnya, bahwa untuk suatu lingkaran yang sama, maka jari-jarinya juga sama, akan kita bisa coret, sehingga kita bisa simpulkan bahwa luas juring yang pertama berbanding luas juring yang kedua akan sama nilainya dengan sudut yang pertama dibandingkan dengan sudut yang kedua. Analoginya juga sama, ketika sudutnya kecil, berarti luasnya juga akan lebih kecil. Kalau sudutnya besar, maka luasnya akan semakin besar. Dengan menggunakan perbandingan seperti itu, ketika kita dapatkan luas juring yang pertama AOB besarnya 105, itu terjadi ketika besar sudutnya 120 derajat, sehingga ketika si COD yang besar sudutnya 56 derajat, berapakah luas yang dia miliki. Kita hitung nilai L-nya dengan melakukan perkalian silang, berarti 105 kita kalikan dengan 56, lalu kita bagi dengan 120. 105 dikalikan dengan 56 lalu dibagi 120, kita peroleh nilainya adalah sebesar 49 cm². Dengan demikian kita pilih jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjut ke soal berikut. Diketahui sebuah lingkaran dengan titik pusat A dengan 3 tali busur. Tali busur yang terpendek pada lingkaran A adalah PQ, panjangnya 4 cm. Tali busur terpanjang pada lingkaran adalah AB, panjangnya 10 cm, dan panjang busur EF, panjangnya 7 cm. Panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah titik-titik. Kita bisa simpulkan bahwa jumlah dari seluruh tali busur itu sama dengan keliling lingkaran. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau kita gambarkan sebuah lingkaran dengan pusat adalah A, kemudian diberikan keterangan tadi bahwa ada 3 buah tali busur, PQ yang panjangnya 4 paling pendek, kita ibaratkan ini PQ. Kemudian ada yang terpanjang sebesar 10 cm, kita gambarkan misalnya 10 cm.
Dan ada EF lagi yang panjangnya 7 cm. Jadi kalau kita jumlahkan ke tiga ruas yang hijau, merah, dan biru itu akan sama dengan keliling lingkaran. Sehingga nilainya sama dengan 4 tadi, 4 cm, ditambahkan dengan 10 cm, kemudian ditambahkan dengan yang terakhir adalah 7 cm. Kita peroleh kelilingnya adalah 21 cm. Rumus dari keliling lingkaran adalah 2 dikali Pi dikali R. 21 sama dengan 2 dikali, kita tuliskan sebagai 22/7 dikali R, karena di jawaban jari-jarinya tidak mengandung unsur Pi, berarti kita harus ubah dengan angka yang paling mendekati, yaitu 22/7. Maka nilai R-nya dapat kita hitung menjadi 21 dikalikan 7, kemudian dibagi 44. 21 dikali 7, kemudian dibagi 44. Kita peroleh nilainya adalah mendekati di 3,5 cm. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Diketahui sebuah lingkaran dengan titik pusat di O. Diketahui sudut COD 28 derajat. Sudut AOD dan tambah sudut BOC 248. AOD kita anggap ini alfa 1 dan BOC kita anggap alfa 2 sama dengan 248 derajat. Jari-jari OC sama dengan R dan luas juring AOB sama dengan 59,4/10 cm2 dengan Pi 22/7. Luas juring COD sama dengan titik-titik. Kita anggap ini sudutnya adalah beta. Kita ingat bahwa dalam satu buah lingkaran jumlah sudut itu adalah sama dengan 360 derajat. Kita tuliskan beta ditambah alfa 1 ditambah alfa 2 ditambah 28 sama dengan 360 derajat. Beta ditambahkan dengan 248 ditambah 28 sama dengan 360 derajat. Maka besar dari sudut beta bisa kita hitung dengan 360 dikurang 248 kemudian dikurang 28. Besar sudut beta adalah 84 derajat. Kemudian untuk perbandingan luas juring COD kita bandingkan dengan luas juring AOB adalah sama dengan perbandingan sudutnya 28 dibagikan dengan 84. Besar dari juring AOB adalah 59,4/10 atau kita tuliskan 59,4 sama dengan 28/84. Maka nilai luas juring dari COD L sama dengan 28 dikali 59,4 lalu dibagi dengan 84. Kita kalikan 28 dikali 59,4 lalu dibagi 84. Jawabannya sama dengan 19,8 cm². Kita pilih jawabannya di option C. Kita lanjutkan ke soal berikut. Perhatikan lingkaran O berikut. Besar sudut TOS 20 derajat, sudut QOP sama dengan 120 derajat, busur TS 4 cm, dan busur RQ 1 cm. Panjang busur PQ adalah titik-titik. Jadi kalau datanya seperti ini, maka nilai QR sebenarnya tidak diperlukan ya. Kita tuliskan bahwa panjang busur PQ pada saat 120 derajat kita bandingkan dengan panjang busur TS yang sudutnya sebesar 20 derajat. Kemudian kita tuliskan panjang busur PQ dibandingkan panjang busur TS yaitu 4 sama dengan 120/20, maka panjang busur PQ-nya sama dengan 4 dikalikan dengan 120 dibagi 20. Ini kita hitung 6. 4 dikali 6 sama dengan 24 cm. Maka kita pilih jawabannya di option C. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.